Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video hasil wawancara dari Bang Tommy ya, dengan salah seorang mantan pemain dari klub Liga 1 yang berasal dari Afrika juga, Antonius Balah ya, yang banyak mengetahui tentang perkembangan sepak bola di benua Afrika, terutama adalah kesebelasan Gini yang besok malam akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam perebutan Olimpiade di Paris, Prancis, di mana memang dalam penjelasannya tim nasional Guinea ini adalah di atas kertas memang jauh kualitasnya berbeda dengan timnas Indonesia yang sekarang ini, karena memang sebagian besar dari pemain-pemain dari Guinea ini bermain di Eropa, terutama di Spanyol, kemudian mereka juga bermain di Prancis, di Inggris, di Jerman, dan di liga-liga lain yang memang statusnya sudah Eropa. Hampir semua pemain-pemain Gini ini bermain di Eropa, dan ini tentunya berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang notabene sebagian besar adalah pemain-pemain Liga 1 yang secara kualitas kita kalah dengan pemain-pemain dari Gini. Namun menurut Antonius Bala ini, Indonesia bisa memenangkan pertandingan jika kita bermain all out, ya, kita melakukan defensing, kita press mereka, kita tidak boleh bermain dengan tiki taka. Kemudian juga kita diharuskan untuk tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama tendangan corner yang membuat pemain-pemain Gini ini lebih leluasa nanti. Oke, untuk itu coba kita dengarkan wawancara dari Bang Tom berikut ini. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial, salah seorang pesepak bola favorit saya ketika beliau bermain, yaitu Anthony Jomah Balah. Beliau pernah bermain di PSM Makassar, kemudian PSS Semarang, Persita Tangerang, Arema Malang, serta Persebaya Surabaya. Masa hype beliau salah satu karirnya di Arema, di mana di situ ada Perang Kohita, Emmanuel Serge, dan menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, tentunya juara Copa di Samsu saat itu, Coach ya. Ya, terima kasih. Coach, di video ini kita bahas soal timnas Indonesia, Coach, yang akan menghadapi Gini. Kenapa saya mengundang Coach? Tentu secara atmosfer ataupun iklim di dunia sepak bola, salah satu di negara-negara Afrika, Gini kan termasuk salah satu negara Afrika, Coach ya. Gimana menurut Coach soal Gini ini, Coach? Secara permainan sepak bolanya, atmosfer sepak bolanya? Ya, kalau seperti kita bicara, kalau kita mau bicara peluang untuk tim nasional Indonesia lawan Gini, kalau saya sendiri saya bikin pemain dari Afrika dan tahu karakter mereka, sampai sekarang dan lihat performance dari timnas Indonesia, saya pikir game ini masih buka 50-50, bahwa ada beberapa hak tim Indonesia harus hati-hati. Satu kan, kita tahu orang Afrika itu main dengan determinasi yang tinggi. Itu satu. Kedua, mereka punya fisik yang prima. Tapi kalau saya lihat tim nasional Indonesia juga, kenapa saya bilang pertandingan Kamis malam akan buka 50-50%, karena Indonesia juga berapa bulan belakang ini kita lihat mereka main fisik juga, stamina. Contoh pertandingan lawan Korea tambah waktu, mereka bisa tahan sampai pertandingan itu. Cuma saya bikin pemain yang sudah lama di Indonesia dan sudah tinggal di Indonesia, saya cuma bisa kasih masuk untuk pemain-pemain Indonesia kalau main dengan gaya khas kita Afrika. Dulu saya main di Liga, kamu sendiri tahu cara kita main. Kita mau kita mau fight, kita determinasi tinggi. Dan kalau masuk di skill individu, ada beberapa pemain di timnas Gini itu kita nggak ragu lagi, seperti Indonesia. Cuma yang saya mau sampai adik-adik pertandingan akan main Kamis malam, akan 50-50, tapi kita tidak boleh kasih mereka kesempatan untuk kuasai bola. Kenapa? Karena mereka punya kuasai bola yang sangat bagus. Kita harus hard pressure mereka. Itu ciri khas tim nasional Indonesia. Setiap kali saya lihat Indonesia main, kalau mereka mau main bola dengan santai, tiki-taka, kita agak sulit sedikit. Jadi pengalaman saya lihat tim nasional Indonesia, kita tidak boleh ikuti gaya main tim lain.
Kalau dia mau main sepak bola buat possession, kita punya counter attack, kita punya high pressure, kita pakai itu. InsyaAllah pasti Indonesia bisa menang. Tapi pertandingan besok tidak pertandingan gampang. Oke. Tidak gampang. Itu bukan 50-50. Oke, kita breakdown sedikit, Coach. Tadi ada salah satu di awal Coach sampaikan bahwa Gini permainannya determinasi tinggi. Kemudian Indonesia, Coach, di belakangan hari ini kan jadwalnya padat banget, Coach. Secara persiapan, Coach Sintayong juga katakan Timnas Indonesia kelelahan secara fisik dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi itu, Coach, gimana, Coach? Menurut Coach? Oke, itu juga saya datang di poin itu. Yang Coach Sintayong bilang tadi pemain dia lagi lara fisik. Tapi kalau saya lihat posisi Indonesia dengan gini, Indonesia lagi adalah di posisi keuntungan sedikit. Kenapa? Indonesia baru berapa hari lalu dari kompetisi. Kalau gini sudah lolos dari lama tunggu playoff dan dia cuma TC dan uji coba. So kalau kita mau bilang kondisi untuk pertandingan match fit, bahasa English, match fitness, Indonesia lebih untung. Karena kita baru 1 minggu dari kompetisi yang padat dan main terus. So saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah di dalam kondisi walaupun mereka lelah sedikit. Kalau kita mau bicara dari psikologi sepak bola, Indonesia lebih untung. Karena baru dari kompetisi. Kalau gini sudah lolos dari berapa bulan lalu, dia cuma TC dan latihan. Yes. Ya. Artinya Coach secara fisik, secara iklim atmosfer kompetisi alias turnamen, Timnas Indonesia unggul, Coach, ya, karena sudah merasakan beberapa pertandingan dengan intensitas tinggi. Sedangkan Gini secara atmosfer belum merasakan hal demikian, Coach, ya. Iya. Ya, sudah lama. Ya, sudah lama. Coach, tadi selanjutnya ada beberapa poin juga Coach sampaikan soal Timnas Indonesia baiknya menghadapi Gini dengan cara bermain high pressing dan jangan biarkan Gini untuk menguasai pertandingan. Mengapa demikian, Coach? Ya, kalau saya bilang itu, Tommy, karena kita lihat cara main. Di dalam sepak bola, 99% tim yang akan kuasai pertandingan, dia punya peluang lebih besar untuk menang pertandingan. Itu saya bicara itu sebagai pelatih dan mantan pemain bola. Tim yang akan kuasai pertandingan selama tidak selalu menang. Kalau kita mau bilang bos, 99% tim yang akan kuasai pertandingan di bola, dia yang akan menang pertandingan. Itu sudah biasa. Kita bisa contoh sekali lawan Uzbekistan. Yes. Kita bisa kalah Jordania, kita bisa kalah Australia, kita bisa kalah Korea dengan hard pressure. Kita nggak kasih mereka kesempatan untuk main. Lepas lawan Uzbekistan kuasai pertandingan dari awal sampai habis. So kalau kita biarin dia bisa kuasai pertandingan, peluang kita akan lebih kecil untuk menang pertandingan. Yes. Ya, Coach. Ada salah satu yang diperhatikan pecinta sepak bola Indonesia kita sekarang, Coach, di mana Gini diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain yang berkarir di luar liga domestik mereka. Jadi secara pengalaman sangat amat luar biasa. Sedangkan untuk Timnas Indonesia U23 ini, Coach, diisi oleh beberapa pemain yang bermain di liga luar domestik kita. Nah, dalam momen ini, apakah itu akan menjadi titik lemah bagi Indonesia, Coach, di saat menghadapi pemain-pemain misalnya yang sudah makan asam garam? Itu memang di dalam sepak bola. Pertanyaan yang Anda tadi sangat penting, Tommy. Kita tahu mereka ada pemain-pemain di level yang tinggi di Eropa dan kita punya lebih berapa persen tim kita di liga domestik. Tapi itu saya bilang, pertandingan besok warga negara Indonesia tidak bisa harap cuma Sintayong. Besok kita butuh pemain semua yang Sintayong akan turun di lapangan walaupun mereka adalah pemain yang main di liga domestik dan mereka yang main sebagai pemain main di Eropa. Kalau di atas kertas, kita tahu kita kalah sama Gini. Kalau di atas kertas. Di dalam sepak bola ada satu hak yang kita bilang. My coach, dulu waktu saya main bola di tim nasional junior Liberia, ada satu pelatih Brasil yang kasih masukan saya. Sepak bola adalah biskuit. You know biskuit? Yes. Makanan cookies. Tidak ada yang bisa patah di posisi pas yang dia ingin. Tidak ada orang di dunia yang bisa patah biskuit. Kamu bilang saya mau, I want to break the biscuit on this line.
yang betul-betul dia pakai di line garis itu. So sepak bola bukan matematik. Sekarang di situ kita butuh pemain-pemain dengan metode perjuangan yang tinggi, determinasi yang tinggi. Dari awal saya sudah bilang, dengan determinasi Indonesia adalah peluang untuk menang pertandingan 50-50 lawan Guinea. Tapi butuh pemain yang cerdas dan yang tidak mau kalah. Fighting spirit. Pertandingan kucing besok untuk Indonesia gampang. Kita semua lihat susah karena di atas kertas gini mana. Tapi kalau anak-anak adik-adik pergi besok dengan determinasi yang tinggi, saya tidak mau kalah. Saya akan berikan semua untuk negara saya. Saya yakin Indonesia bisa dapat poin besok. Oke, itu Coach, yang saya bilang. Ya, Coach. Dari tadi memang kita sering mendengar Coach menyampaikan soal determinasi. Ini kayaknya salah satu concern yang sangat penting, Coach ya. Menghadapi gini, determinasi. Nah, lalu Coach ada lalu dibandingkan Coach dengan secara postur pemain-pemain Indonesia kita dengan pemain-pemain Gini yang sangat besar secara fisik. Gimana tanggapan Coach? Itu saya. Ini satu poin penting Tommy kamu tanya tadi. Di situ Tommy, semua adalah motivasi. Kita sudah tahu kita mau apa lagi. Barang kita, ukuran kita kecil. Mereka tinggi-tinggi. Postur kita kalah. Satu, kita nggak bisa biarin mereka main long ball, cross bola. Karena kita kalah dua di atas. Itu salah satu poin yang saya masih bicara sama teman-teman akan bayarkan tim nasional Indonesia. Tapi gampang untuk antisipasi itu. Kurangi free kick, kurangi konon. Itu yang saya bilang, jangan kasih mereka kesempatan untuk main. Karena kalau mereka bisa kuasai bola, kita akan foul terus. Mereka akan punya puluhan free kick. Mereka akan punya corner. Itu yang kita harus minimas untuk kurangi. Biar kita bisa, pertandingan itu bisa buka 50-50. Tapi sebenarnya itu saya bilang tadi, di atas kertas, gini Ogun. Postur, fisik. Tapi ya itu saya bilang, besok tim nasional Indonesia butuh pemain yang Sintayong akan turun di lapangan itu, mau all out. Itu aja salah satu kuncinya Tommy saya bisa kasih adik. Saya harap kalau mereka bisa lihat video ini sebelum pertandingan, mereka harus ingat di atas kertas kita kalah. Postur body kita kalah. Dari catatan pemain-pemain di Liga Eropa, di level juga kita tetap kalah sama mereka. Mereka punya mantan pemain Barcelona yang masih status Barcelona tapi dipinjamkan di klub lain. Ada banyak pemain yang saya sendiri karena di situ. Itu pertandingan besok butuh sangat determinasi. Tapi kalau kita lengkap, kita akan kalah. Itu saya orang bola saya nggak mau munafik. Tapi dengan yang saya masukkan besok, insya Allah kalau adik-adik mau punya motivasi, saya tidak mau kalah. Walaupun postur saya kecil, saya mau taruhan. Saya yakin mereka bisa pertandingan bisa buka 50-50. Oke, ya Coach, 2 menit lagi waktu kita nih Coach. Satu pertanyaan Coach soal Coach Sintayong secara taktikal. Gimana pendekatan Coach Sintayong menurut Coach selama beberapa pertandingan yang dimiliki bersama timnas kita? Khususnya apalagi nih menjelang menghadapi gini. Oke. Kayak Coach Sintayong kita sendiri tahu kalau satu kelebihan dia adalah defensif. In football, yang attack harus defend. So kita punya satu unggulan, Sintayong adalah pelatih dengan strategi defensif. Oke. Kadang-kadang ada offensif, kita tahu ciri khas Sintayong adalah defensive football. Tapi itu juga bisa bantu kita di pertandingan besok. Because di dalam sepak bola, if I cannot score, you cannot score. Yes. Kalau saya tidak bisa bikin gol, kamu nggak bisa bikin gol. So itu salah ukuran kita itu Washington sistem defensif itu. Tapi kalau dari strategi kamu bicara, ini yang saya balik lagi di pemain-pemain. Kenapa? Semua yang pelatih akan tulis sebelum pertandingan, yang pelatih akan bicara sama pemain. Kita pergi main dengan sistem-sistem ini. Tapi kalau pemain sudah turun di lapangan, situasi akan berubah di dalam 100 derajat. So ini butuh pemain-pemain yang cerdas, pemain yang bisa improve, pemain yang bisa yakin dengan kemampuan individual untuk bantu tim. Itu yang Indonesia butuh besok. Kalau masalah strategi besok, saya nggak mau bayang basi kalau bicara di strategi pertandingan besok. Kenapa? Setiap pertandingan adalah rhythm yang beda. Bisa Sintayong besok dia kasih mereka tahu kita harus buat ini, kita harus buat ini. Tapi kalau mereka turun di lapangan, wasit sudah piuk, kondisi di lapangan akan berubah di dalam 1000 derajat. So di situ kita butuh pemain yang cerdas
dengan kemampuan individual yang bisa improvise sendiri untuk tim, baru strategi akan jalan dengan baik. Tapi percuma kalau pelatih akan kasih strategi dan strategi nggak jalan dengan baik dan motivasi nggak ada, saya yakin akan susah Tommy. Oke, siap coach. Coach, terakhir coach, satu kata untuk Coach Sintayong. Iya. Satu kata untuk Coach Sintayong. Coach Sintayong, saya yakin dengan kemampuan Anda untuk jadi pelatih. But I just want to give a little advice. Ya. Please give the boys the high motivation, determination. We have to play Indonesia harus main dengan gaya ciri khas sendiri. Dan gaya ciri khas sendiri Indonesia, Anda adalah pelatih yang punya high pressure, counter attack. Itu kelebihan kita. So saya cuma wish you good luck tomorrow, Coach Sintayong. Dan anak-anak harus tetap siap fight sampai pertandingan selesai. Bisa extra time, bisa lewat penalti. Mereka harus siap mental semua. Itu satu masukan buat Coach Sintayong. Good luck buat Indonesia and good luck buat Coach Sintayong. Bye-bye, Tommy. Ya, thank you coach. Ya, baik saudara, itu tadi satu buah video dari Bung Tommy ya, hasil wawancaranya dengan mantan pemain Liga 1 Indonesia yang berasal dari benua Afrika, di mana memang menurut pandangan Antonius ini timnas Indonesia memang diprediksi masih 50-50 dengan Guinea, bila mana memang Indonesia melakukan permainan all out seperti halnya apa yang pernah dilakukan Indonesia melawan Australia, kemudian melawan Jordania, dan melawan Korea Selatan. Jadi kita tidak boleh, menurut mereka, tidak boleh membiarkan pemain-pemain dari Guinea ini menguasai permainan sejak awal ya sampai akhir, karena menurut mereka hampir 95% pemain yang menguasai pertandingan, penguasaan bola itu memenangkan pertandingan. Oleh sebab itu maka pertunjukan yang harus dilakukan oleh pemain timnas Indonesia ini adalah melakukan high pressing pada pemain-pemain Guinea untuk mereka tidak bisa mengembangkan permainannya sebagaimana dengan postur tubuh mereka yang tinggi-tinggi. Kemudian kedua adalah, kalau saya lihat dari perkataannya tadi, pemain-pemain Indonesia harus paling tidak memperkecil pelanggaran-pelanggaran di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti, ataupun juga tendangan corner. Karena kenapa? Karena makin banyak kita melakukan kesalahan di bidang-bidang pertandingan, terutama di pelanggaran-pelanggaran itu, maka kita akan kesulitan sekali karena memang tubuh mereka itu tinggi-tinggi. Dan juga memang mereka semuanya bermain di Eropa. Hampir sebagian besar pemain-pemain gini kita lihat ini bermain di Spanyol, kemudian di Prancis, di Jerman, di Inggris, dan semua adalah pemain-pemain yang berpengalaman meskipun mereka usianya masih di bawah 23 tahun. Dan di atas kertas memang timnas Indonesia ini di bawah daripada kualitas pemain-pemain gini. Nah, untuk itu kalau kita bertekad seperti halnya kita bisa mengalahkan Korea Selatan, kita bisa mengalahkan Jordania, kemudian kita bisa mengalahkan Australia, ya kita harus bermain all out dan lepas, melakukan pressing-pressing, dan paling tidak kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan apapun ya, terutama di area-area dekat kotak penalti, karena itu akan mengakibatkan kita kemasukan gol dari pemain-pemain gini. Nah, untuk itu maka menurut Antonius tadi, kita ini harus betul-betul fight ya, karena memang kita diuntungkan. Pemain-pemain kita ini baru 1 minggu pulang dari kompetisi dengan satu pertandingan yang begitu berat dan penuh, dibanding dengan pemain-pemain gini yang memang sudah lama mereka tidak melakukan kompetisi, mereka menunggu pemain-pemain mereka ada di luar kemudian baru saja dikumpulkan. Dan ini mudah-mudahan saja bahwa dengan kondisi kita yang baru saja pulang dari sebuah kompetisi, ini akan lebih memadukan daripada pemain-pemain timnas kita. Meskipun pemain-pemain kita ini adalah sebagian besar pemain-pemain yang berada di liga domestik di dalam negeri. Tapi kita tidak putus harapan seperti yang juga dengan Korea Selatan pada saat itu.
kita melawan Korea Selatan, sebagian besar orang-orang di dunia menyatakan bahwa Korea Selatan akan memenangkan pertandingan. Tetapi kenyataannya bahwa kita lah yang menang, karena dengan semangat juang kita tidak mau merasa kalah dari mereka, akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan. Dan besok juga, meskipun di atas kertas kita kalah kualitas daripada pemain Gini, kemudian juga dari fisik kita kalah, dan dari para pemain-pemainnya juga yang sudah bertaraf internasional, kita tidak usah takut, dan mudah-mudahan podcast tadi didengar oleh para pemain Indonesia yang ada di Prancis, bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan melawan Gini dengan cara melakukan pressing tinggi, kemudian kita melakukan counter attack, karena pemain-pemain kita adalah banyak pemain-pemain yang mempunyai kecepatan yang bagus ya. Jadi itu saja saudara, kira-kira silakan Anda tulis di kolom komentar jika Anda memiliki pandangan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.